Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian Sirah Nabi besar Muhammad SAW, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada petang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah di Masjid Baitus Salam. Kita lanjutkan dengan ngaji bersama Sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal baik yang akan mendatangkan manfaat kepada kita. Ibu-ibu mireng nih. Saged mireng Bu, jelas ini, alhamdulillah. Yang penting engkang teng Jawi saged mireng nggih, saged mireng. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kemarin terakhir sudah membahas tentang hajinya Nabi bersama para sahabat, atau umrah dan hajinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun ke-6, tahun ke-6 Hijriah, dan ini diniatkan oleh Rasulullah SAW betul-betul murni untuk ibadah. Jadi ini ketika Rasulullah mengajak para sahabat itu, Rasulullah sebetulnya bermimpi terlebih jauh. Terus Rasulullah itu bermimpi bahwa nanti beliau itu akan memasuki Masjidil Haram, berihram dan bertahalul nanti, dan keluar dari Masjidil Haram dalam keadaan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Itu di mimpinya. Jadi Rasulullah SAW bermimpi, maka kemudian mimpi ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga kemudian sahabat itu semangat mendengar cerita mimpinya Rasulullah SAW, karena mereka yakin mimpi Nabi itu adalah wahyu. Terus mimpi Nabi itu adalah wahyu yang pasti itu akan menjadi kenyataan. Berarti kan berarti nanti kita bisa melaksanakan haji secara sempurna kan. Maka kemudian para sahabat mempersiapkan semuanya. Bahkan sahabat Umar itu mengajak kepada yang lain untuk membawa senjata perang. Jadi Umar niki mengajak membawa senjata perang karena khawatir nanti jangan-jangan kita akan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah melarang, tidak boleh. Kita akan
ibadah. Jadi kita semata-mata beribadah dan tidak hendak melakukan peperangan. Jadi menghindari itu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Maka kemudian berangkatlah seperti yang sudah kita ceritakan kemarin. Rasulullah bersama para sahabat berangkat dan mempersiapkan semuanya untuk persiapan apa nih, haji. Jadi sudah, bahkan Rasulullah itu sudah menggunakan pakaian haji, ihram ya. Rasulullah ketika akan memasuki tanah suci itu sudah memakai ihram. Jadi menggunakan dua pakaian, yang satu untuk menutup bagian tubuh di bawah, kemudian yang satu digunakan untuk menutup ini tubuhnya yang sebelah sini. Pokoknya pakaian ihram seperti itu. Berangkatlah rombongan ini sampai kemarin kita ceritakan sampai di Hudaybiyah ya, sampai di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, kemudian ketika mendekati Hudaybiyah, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qaswa itu mogok kan gitu ya. Mogok, kemudian berusaha dibangunkan oleh para sahabat, itu tetap mogok. Mboten purun melajeng. Maka kemudian para sahabat mengatakan bahwa unta Qaswa mogok. Unta Qaswa sudah tidak kuat lagi untuk berjalan karena terlalu lelah melakukan perjalanan. Ini kata-kata para sahabat. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan bahwa tidak, untaku ini tidak seperti yang kalian kira. Sesungguhnya dia berhenti sebagaimana dulu pasukan gajah dihentikan. Jadi sebagaimana dulu Allah menghentikan pasukan gajah. Jadi gajahnya Abraha itu ketika diajak menyerang Ka'bah itu kan boten purun maju, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa untaku ini juga ditahan oleh yang dulu menahan gajah. Jadi ini juga ditahan oleh dulu yang menahan gajah. Berarti untanya Rasulullah itu bukan kehendaknya sendiri. Berhenti itu bukan kehendak sendiri, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bermukim di situ, di dekat Hudaybiyah di sini. Nah, kemarin para sahabat heran, ya Rasulullah, di sini kita berhenti, padahal di sini tidak ada sumber air. Jadi tidak ada sumber air, tidak ada mata air di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, kepada beberapa sahabat untuk mengambil air dan kemudian juga mengambil anak panah. Jadi mengambil air dan mengambil anak panah. Maka kemudian Rasulullah diambilkan air dari yang sedikit, kemudian Rasulullah meminum air itu dan kemudian berkumur-kumur dan mengembalikan air itu ke tempatnya. Kemudian memerintahkan kepada sahabat, sekarang bawa ini ke tempat mata air yang kering itu. Maka kemudian sahabat itu membawa air itu dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menumpahkan air yang tadi sudah di apa nih kok? Di sebul-sebul. Niki oleh Rasulullah sudah tadi dikumur-kumur itu oleh Rasulullah, terus kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menancapkan apa menika anak panah, ya, anak panah yang tadi dibawa. Maka kemudian setelah itu dilakukan, mata air keluar dengan luar biasa sampai sahabat ini hampir tidak bisa keluar dari perigi itu. Jadi hampir tidak bisa keluar dari perigi karena saking banyaknya mata air yang muncul dan betul-betul luar biasa, bening. Sampai semua sahabat itu bisa meminum dengan puas, ya. Bisa meminum dengan puas. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa pada peristiwa ini perjalanan haji ini dilaksanakan oleh Rasulullah berdasarkan perintah. Perintahnya melalui mimpi.
Jadi Rasulullah melakukan ibadah ini adalah karena mimpinya. Kemudian disampaikan kepada sahabat, sahabat pun kemudian bersungguh-sungguh ingin mewujudkan mimpinya Rasulullah itu menjadi kenyataan. Karena mimpinya para Rasul itu memang adalah wahyu, adalah wahyu. Sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih putranya. Jadi itu adalah wahyu. Nah ini kemudian terjadilah sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, ketika Rasulullah sudah sampai di Hudaybiyah, kemudian orang-orang Quraisy mengutus beberapa utusan yang intinya mereka bersepakat jangan sampai Rasulullah SAW dan para sahabat itu bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Intinya itu. Jadi mereka mengutus utusan berganti-ganti sampai kemudian yang terakhir diutus itu adalah Urwah ya. Urwah yang kemarin sahabat yang kemudian menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy bagaimana penghormatan sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi dia menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa saya telah pergi ke Kisra, saya telah pergi ke Romawi dan saya tidak melihat penghormatan rakyat kepada rajanya melebihi penghormatan sahabatnya Muhammad terhadap Muhammad, kan begitu. Maka ini diceritakan sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy itu setiap utusannya kembali, berita yang didapatkan oleh mereka adalah berita yang membuat nyali mereka semakin ciut. Nyalinya orang Quraisy itu semakin ciut. Semakin ciut, gitu. Ada yang datang kemudian mengabarkan begini-begini. Terus dikatakan kamu tidak berguna. Orang ini marah. Kemudian dia menyatakan akan menyempal dari perjanjian. Kemudian datang lagi yang kemudian ketika baru datang melihat Rasulullah sudah membawa binatang ternak yang banyak yang akan dikorbankan, langsung kembali dan kemudian mengatakan kepada orang kafir Quraisy, sudah biarkan Muhammad dan para sahabatnya itu masuk ke Mekah. Kenapa? Karena mereka hanya beribadah dan tidak layak orang yang ingin beribadah di tanah haram itu untuk ditahan, kan begitu. Maka kemudian berita-berita ini oleh orang kafir Quraisy tidak begitu dipercaya sampai kemudian dia mengutus Urwah itu, yang terakhir itu. Karena dianggap ini tokoh yang valid nanti akan membuat kabar dan dia adalah tokoh yang pintar berdiplomasi. Sampai diriwayatkan ketika Urwah ini tiba di sana, ya terus kemudian melihat perilaku sahabat. Maka diceritakan kepada orang kafir Quraisy semakin ciut lagi nyalinya. Andai kata tidak kau biarkan Muhammad ini nanti aku yakin akan menjadi orang yang besar. Kekuasaannya akan meliputi kita. Biarkanlah. Toh nanti kalau dia itu menang, kita juga yang akan mendapatkan namanya. Kan begitu. Ini nasihatnya Urwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi kemudian orang-orang kafir Quraisy tetap mengatakan tidak mempercayai apa yang dikisahkan oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Maka kemudian setelah beberapa utusan Quraisy datang, kemudian Rasulullah ganti mengirim utusan. Utusan yang pertama dikirim oleh Rasulullah menaiki untanya Rasulullah, tapi kemudian untanya disakiti dan kemudian orangnya ini mau dibunuh, ya, orangnya mau dibunuh. Maka kemudian ketika orang ini mau dibunuh, ya, utusan Rasulullah SAW itu mau dibunuh, kemudian
orang ini dilindungi oleh Quraisy yang kemarin diperintahkan oleh orang-orang Arab untuk menjadi juru bicara mereka. Jadi Quraisy ini kemudian orang Habasah yang punya anak buah yang banyak, maka kemudian ketika utusannya Rasulullah itu mau disakiti, dilindungi olehnya, dilindungi. Jangan sampai engkau sakiti karena dia adalah utusan. Karena yang melindungi adalah orang-orang yang punya pengikut yang banyak. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak jadi menyakiti utusannya Rasulullah SAW, dan akhirnya utusan ini kembali dan menceritakan kepada Rasulullah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap dirinya. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Umar dan memerintahkan Umar untuk ke Mekah. Tetapi Umar tidak mau. Jadi Umar, ya Rasulullah, jangan saya. Karena jenengan perso piyambak bagaimana permusuhanku terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dan keluargaku di sana tidak ada, tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Kalau saya diutus, khawatir nanti yang terjadi bukan perdamaian, tetapi yang terjadi justru peperangan. Maka kemudian setelah itu Umar menyarankan agar mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kemudian sahabat Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah untuk ke Mekah. Kemarin insya Allah sampai situ ya. Kalau ini sudah sampai situ kemarin. Sahabat Utsman bin Affan sampai di Mekah, dan kemudian setelah sampai di Mekah, sahabat Utsman itu dilindungi oleh kerabatnya. Bahkan dia diminta untuk tawaf di Ka'bah. Tetapi kemudian sahabat Utsman menolak tawaran ini karena dia tidak ingin bertawaf kecuali bersama Rasulullah SAW. Maka dia tolak tawaran ini. Padahal itu pun diperintahkan, engkau bebas untuk bertawaf, tapi tidak mau. Ini sahabat Utsman. Maka kemudian sahabat Utsman itu ketika mau kembali ternyata ditahan oleh kerabatnya, ditahan agak lama. Lah berita inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah dan para sahabat panik menunggu kabar dari sahabat Utsman. Kok nggak datang-datang ini Utsman ini? Sudah kita perintahkan untuk mewakili kita. Nah, ternyata Rasulullah berpikiran yang sama dengan para sahabat. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Maka kekhawatiran ini kemudian membuat para sahabat kemudian diajak oleh Rasulullah SAW untuk berbaiat, yang kemudian dikenal dengan baiatur ridwan. Jadi ini baiat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bawah pohon, yang kemudian dikenal dengan baiatur ridwan. Maka berbaiatlah semua sahabat yang ikut. Jadi semua sahabat ikut berbaiat setia menuntut balas Utsman. Jadi ketika mau berbaiat itu para sahabat tidak tahu apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah. Maka kemudian pokoknya ini baiat membela Utsman, intinya begitu. Maka kemudian sahabat itu rame-rame berbaiat, dan kemudian dibaiatlah itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Jadi Rasulullah mengangkat salah satu tangannya, kemudian mengatakan ini adalah tangan mewakili Utsman bin Affan. Maka kemudian Rasulullah SAW menggunakan salah satu tangannya untuk mewakili baiatnya sahabat Utsman. Maka kemudian terjadilah baiat yang dikenal dengan baiatur ridwan, di mana orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan itu oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai khairun ahlil ard. Jadi sebaik-baik penduduk bumi. Jadi sebaik-baik penduduk bumi itu adalah mereka yang berbaiat di bawah pohon. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang berbaiat itu, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina baya'u tahtaha. Jadi
tidak akan masuk neraka insya Allah orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Jadi ini orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu insya Allah tidak akan masuk neraka. Ini kata-kata Rasulullah yang sekaligus menjamin bahwa semua sahabat yang berbaiat di bawah pohon itu dijamin masuk surga. Nah, inilah baiat yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Tetapi kemudian ketika baiat ini baru berlangsung ya, atau suasana belum sampai memuncak, tiba-tiba Utsman radhiyallahu an datang. Jadi Utsman bin Affan datang dan hadir di tempat itu. Hadir di tempat itu. Maka kemudian berita tentang ini, berita tentang apa nih? Baiatur Ridwan ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Didengar oleh orang-orang kafir Quraisy melalui utusan mereka, Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mengutus Urwah tadi, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, untuk melakukan negosiasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Urwah bin Mas'ud diutus untuk melakukan transaksi perjanjian damai dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti terjadi pertumpahan darah. Ini ternyata orang-orang kafir Quraisy itu juga nyalini apa nih? Ciut. Tapi begitu mendengar para sahabat ini sudah berjanji setia seperti itu, mereka berpikir ulang. Karena pengalaman peperangan mereka selama ini dengan kaum muslimin, itu hampir semua peperangan dikalahkan mereka. Jadi peperangan apapun itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Mulai perang Badar. Perang Badar itu jumlahnya tidak seimbang, 300 melawan 1.500, mereka kalah. Kemudian perang Uhud pun sebetulnya mereka kalah awalnya. Mereka kalah, tetapi kemudian kaum muslimin tergiur dengan ghanimah. Akhirnya kemudian perang berikutnya apa, Pak? Perang Khandaq. Mereka porak-poranda lagi. Bahkan mereka tidak melakukan peperangan yang berarti. Mereka kehilangan beberapa tokoh penting di beberapa suku, tapi mereka juga akhirnya pulang dengan tangan hampa, tidak pernah melakukan peperangan. Bahkan di perang Badar yang kedua, mereka tidak jadi berangkat. Pada perang Badar yang kedua ya, yang ketika terjadi perang Uhud itu kan terjadi perang Uhud itu, kemudian kan Abu Sufyan berteriak, tahun depan kita akan bertemu, kan begitu. Maka kemudian tidak terjadi peperangan ya, tidak terjadi perang Badar. Perang Badar yang kedua gagal karena Abu Sufyan tidak jadi berangkat, dan orang-orang kafir Quraisy pun males perang. Jadi perangnya pun males. Musuh orang Islam kita ya abot gitu ya. Nah, pengalaman kekalahan peperangan inilah yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy itu juga gentar itu. Dengan 700 sahabat Rasulullah yang semuanya siap mati. Walaupun mereka tidak bersenjata perang lengkap, tapi hanya dengan bersenjata pedang saja mereka itu bisa saja mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian mereka tidak ingin itu terjadi, dan mereka lebih ingin damai. Sebetulnya orang-orang kafir Quraisy sendiri sebetulnya pengen damai. Walaupun kemudian mereka mengutus beberapa detasemen ya, beberapa pasukan untuk mengganggu pasukan muslim yang sedang beristirahat di Hudaybiyah itu. Ada beberapa pasukan yang kemudian mencoba memerangi Rasulullah di Hudaybiyah, tapi kemudian Rasulullah diperangi, ditangkap ya, kemudian mereka berhasil ditawan, tetapi kemudian mereka dilepaskan lagi oleh Rasulullah. Dan itu terjadi beberapa kali. Jadi setiap mereka menyerang, 80 orang menyerang, geretek-geretek, dikalahkan oleh kaum muslimin yang hanya bersenjatakan pedang-pedang saja. Kemudian ditangkap, ditawan, tapi oleh Rasulullah dibebaskan. Rasulullah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kami nggak ingin berperang. Kami itu ingin
melaksanakan ibadah. Masya Allah. Ini Rasulullah, Pak. Bagaimana Rasulullah betul-betul bertekad untuk menghindari peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Sampai ketika mereka menyerang pun Rasulullah itu mereka tidak dibalas dengan balasan yang setimpal. Mereka ditawan kemudian dibebaskan, disuruh balik lagi. Begitu sampai beberapa kali. Di dalam riwayat dikatakan 2 kali orang-orang kafir Quraisy itu menyerang Rasulullah di Hudaybiyah dan mereka kalah terus. Dan mereka selalu diampuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa-peristiwa ini semakin menambah ciut mereka. Akhirnya mereka memutus tadi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi untuk melakukan perjanjian dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan Urwah ini datang tepat hampir bersamaan dengan datangnya Utsman ke Madinah. Maka kemudian Urwah ini segera menemui Rasulullah SAW. Maka ketika sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, Urwah ini memposisikan dirinya sejajar dengan Rasulullah SAW. Jadi duduknya berhadapan-hadapan, koyok konco, koyok konco. Pokoknya aku mungkin kan, ya podo suku Quraisynya kan begitu. Maka kemudian dalam berkata-kata pun Urwah ini kemudian napa menika? Istilah ini ku rada ya kemajon ya, kemanen ini. Kadang-kadang memegang janggutnya. Begitu kan ya. Orang Arab itu katanya kalau ben kita akrab kan kalau ngomong katanya sambil megang-megang jenggotnya ini. Jadi Urwah ini megang-megang jenggotnya Rasulullah SAW, dipukul. Ayo. ada sahabat yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipukul. Nah, ini tadi Urwah, Pak. Urwah As-Saqafi. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Urwah ini, kemudian nanti setelah Urwah kembali dilaporkan lagi kepada orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Urwah kepada Rasulullah SAW dan kemudian apa yang dilaporkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu semakin menambah orang-orang kafir Quraisy itu takut kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka memastikan bahwa kalau bisa kita damai dengan Muhammad dan kemudian dia tidak jadi masuk. Pokoknya tahun ini kalau bisa dia nggak masuk, boleh masuk tahun berikutnya. Maka kemudian terakhir sekali orang-orang kafir Quraisy itu mengutus seorang utusan yang nanti akhirnya betul-betul melakukan perjanjian dengan Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Suhail. Jadi ini tokoh negosiatornya orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang Suhail ini kemudian datang ini sebagai utusan terakhir yang memastikan bahwa betul-betul akan terjadi perjanjian dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dipesani Suhail ini, datangilah Muhammad dan buatlah perjanjian damai dengannya. Dan tidak akan terjadi perdamaian kecuali ia harus kembali tahun ini. Artinya kembali ke Madinah dan tidak jadi melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan. Artinya kalau Rasulullah tetap nekat berarti perang gitu. Maka kemudian Suhail ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian melakukan perjanjian yang nanti kemudian disebut perjanjian dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menjadi juru tulis. Ali bin Abi Thalib menjadi juru tulis. Kemudian ketika sudah siap, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis surat perjanjian itu. Inilah perjanjian. Ketika menulis surat itu pertama ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditulis kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk menulis itu, Suhail ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah, tunggu dulu Muhammad.
Jangan ditulis Bismillah, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Saya tidak mengenal, kami tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mengenal nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak mengenal nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maka kemudian, terus apa yang harus kita tulis? Tuliskan Bismikallahumma. Jadi tuliskan Bismikallahumma. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali, hapus yang Bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian ganti dengan Bismikallahumma. Karena kalau tidak diganti, Urwah ini ngancam-ngancam, Pak. Pokoknya kalau nggak diganti, perjanjian batal, perjanjian batal. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk menghapus Bismillahirrahmanirrahim, dihapus. Kemudian ditulis sebagaimana permintaan Suhail. Bismikallahumma pun oleh Ali dihapus itu, diganti tulisannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali supaya dituliskan, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibnu Amr, wakil dari orang-orang Quraisy. Begitu Ali bin Abi Thalib menulis itu, Suhail bin Amr kemudian berteriak lagi, tunggu dulu, tahan. Mengapa engkau tulis Muhammad Rasulullah? Andai kata kami mengakui engkau adalah utusan Allah, niscaya perjanjian damai nggak perlu, kan begitu. Nggak perlu kita bikin perjanjian damai. Andai kata kami mengakui engkau adalah utusan Allah, maka tidak akan pernah terjadi perlawanan antara engkau dengan kami. Terus gimana? Ganti, tulis namamu dan nama bapakmu saja, kan begitu. Ini permintaan Urwah. Jadi Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada Ali, hapus yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Masya Allah, Pak. Ini Rasulullah, Pak. Jadi untuk damai rela niku dihapus apa-apa yang barokah itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mboten purun, tidak mau menghapus tulisan Rasulullah SAW, nggak mau. Kemudian Rasulullah memerintahkan berkali-kali, hapus Ali tulisan. Nggak mau ya Rasulullah. Kalau ini saya nggak mau ya Rasulullah. Saya nggak kuat, nggak bisa. Saking cintanya Ali kepada Rasulullah, nggak mungkin saya menghapus namamu karena engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ali, andai kata kalian semuanya mendustakanku, aku tetap utusan Allah. Andai kata kalian semuanya mendustakan aku tetap utusan Allah. Gitu. Jadi Rasulullah memerintah, yang penting aku tetap utusan Allah. Andai kata semuanya mendustakan. Maka kemudian Rasulullah setelah memerintahkan Ali beberapa kali, Ali tetap boten purun. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Ali, tunjukkan padaku mana yang tulisan Muhammad Rasulullah, biar tak hapus dengan tanganku. Jadi ini karena Rasulullah kan boten sakit membaca. Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka kemudian minta ditunjukkan mana yang tulisan Rasulullah, biar tak hapus dengan tanganku sendiri, gitu ya. Maka kemudian oleh Ali ditunjukkan, ini ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menghapus sendiri Rasulullah itu dengan tangan beliau, dan kemudian memerintahkan kepada Ali, sekarang Ali ganti dengan Muhammad ibnu Abdillah. Jadi kemudian oleh Ali diganti, Pak. Ali boten menghapus, tapi yang menghapus adalah Nabi besar Muhammad SAW dengan tangan beliau yang mulia sendiri. Dihapus, Pak. Inilah perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, engkau hari ini boleh menolak ini. Engkau tidak suka dengan apa yang kita lakukan ini, tapi suatu saat engkau akan mengalami hal yang sama dengan apa yang terjadi hari ini. Itu, Pak. Jadi Rasulullah itu mengatakan kepada Ali, sahabat Ali, bahwa nanti engkau akan mengalami persis seperti yang kita alami hari ini, gitu. Sahabat Ali, maksudnya Rasulullah ini apa ini?
Tetapi ternyata benar Pak, nanti sahabat Ali itu akhirnya benar-benar melakukan hal yang persis dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah, yakni ketika terjadi peperangan dengan sahabat Muawiyah. Jadi perang apa nih Om? Perang Siffin. Jadi perang Siffin terjadi setelah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, perang antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, kemudian mereka mengangkat Al-Quran dan mengajak untuk bertahkim. Nah, ketika peristiwa tahkim itulah kemudian terjadi niku pencatatan perjanjian. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan ini perjanjian antara Ali bin Abi Thalib khalifah kaum muslimin ya, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu Amr bin As protes. Ali, kami tidak mengakui engkau sebagai Amirul Mukminin. Jadi kami tidak mengakui engkau sebagai Amirul Mukminin. Kalau kami mengakui engkau, kami tidak akan melakukan perjanjian ini. Persis dengan apa yang terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah. Itu oleh Rasulullah dingendikani ketika perjanjian Hudaybiyah, dan kejadiannya terjadi setelah puluhan tahun, 30-an tahun ada ya, artinya hampir 30-an tahun, karena masa Khalifah Rasyidin Ali bin Abi Thalib itu kan terakhir ya, 30 tahunan. Itu membuktikan bahwa Rasulullah pun dikabari oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi. Nah, maka ketika Amr bin As niku seperti itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan sadaqa Rasulullah. Kaget Amr bin As, mengapa engkau mengucapkan sedekah Rasulullah? Kemudian diceritakan itu, begini. Amr bin As diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib mengapa dia mengatakan sedekah Rasulullah, karena yaitu tadi ketika perjanjian Hudaybiyah begini. Amr bin As kemudian diam. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang menimpa para sahabat itu kadang-kadang Rasulullah juga sudah dikabari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu sesuai dengan yang disepakati oleh Rasulullah dan Suhail ibnu Amr. Nah, perjanjian ini sangat merugikan kaum muslimin. Intinya tahun ini kaum muslimin tidak boleh melaksanakan ibadah haji, baru boleh melaksanakan tahun depan. Niku intinya niku. Terus kemudian yang kedua, poin yang kedua, kalau ada dari orang-orang kafir Quraisy, jadi kalau ada dari orang-orang kafir Quraisy yang datang kepada Rasulullah dari Mekah ya, orang Mekah yang datang ke Madinah harus dikembalikan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Tetapi kalau ada orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, ini tidak wajib dikembalikan. Ini isi perjanjian yang betul-betul sangat merugikan. Nah, nanti yang membuat perjanjian ini kemudian diprotes oleh hampir banyak sahabat, termasuk nanti yang protes keras adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Protes kepada Rasulullah, mengapa perjanjian seperti ini kok kita lakukan, kok kita merendahkan diri banget, padahal kita ini orang-orang yang benar. Ini protesnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perjanjian peristiwa Bai'atur Ridwan dan nanti perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang nanti justru akan membuat kaum muslimin eksistensinya semakin besar dari perjanjian yang seolah-olah merugikan ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tetap masih dalam bahasan tentang perjanjian Hudaybiyah sampai kepada poin-poin perundingan. Insya Allah ya. Mungkin buatan lali. Kadang-kadang lali ke bulan Bali malah. Makatan Bapak Ibu ingkang saged kita kaji wonten ing dalu menika mugi-mugi manfaat, nambah pangertosan kita dumateng sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pengajian ing dalu menika kanthi wasan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.